Nah, kali ini tanpa nama nampaknya dan juga tidak beralamat juga. Perlu diingatkan kembali buat antum-antum semua yang ingin bertanya kepada tim kami, mungkin bisa disertakan nama dan alamat ya, biar nanti kita sebutkan. Seperti itu. Nah, Habib ingin bertanya mengenai waktu istimewa yang dalamnya ada 4 waktu untuk khusus ibadah, yang beberapa menit sebelum maghrib dan setelah maghrib sampai isya, dan setengah jam sebelum subuh dan subuh sampai isyraq. Apakah ibadah tersebut bisa dilakukan di rumah dan mohon penjelasannya. Naam, sering guru mulia kita menyampaikan ini Sayyidi Habib Umar, bagi orang yang merasa ketinggalan banyak ibadah dan taat, atau orang yang sibuk di dalam keduniaan, atau dulu dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan sekarang ingin memperbaikinya, maka jagalah 4 waktu ini. Jika 4 waktu ini dijaga, insya Allah kita udah memperbaiki masa lalu kita dan membuat masa yang akan datang menjadi indah. Nah, sebelum subuh walaupun setengah jam, 30 menit sebelum adzan fajar, qiyamul lail, matayasar 2 rakaat, 4 rakaat, zikir, Quran, salawat dibagi dikit-dikit. Kemudian habis subuh, zikir, salawat, Quran, mendengarkan ceramah sampai terbit matahari, namanya isyraq, dan salat isyraq. Kemudian sebelum maghrib walaupun 15 menit itu ada istighfar, dan setelah maghrib sampai adzan isya itu waktu dikatakan kanzun min kunuzil jannah, dengan berbagai macam ibadah. Silahkan, 4 waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat istimewa untuk kita jaga. Tidak harus kita lakukan di masjid, kita boleh lakukan di rumah, kita boleh lakukan dimanapun yang kita mau. Yang penting bukan di mana, tapi waktu itu kita gunakan untuk ibadah dimanapun. Nah, dan itu masih pertanyaan yang pertama Habib dari penanya barusan. Ternyata beliau atas nama Niko Aditya Pratama dari Tanjung Pandan, Belitung Habib, Masya Allah. Masih dari penanya yang sama, yaitu dari Mas Niko di Pandan Belitung tersebut. Kali ini Al-Fakir akan membacakan pertanyaan yang keduanya. Dan beliau bertanya Habib, sudah beramal tapi tak kunjung kabul. Apakah itu penyebabnya Habib? Penjelasannya terima kasih. Mungkin sudah berdoa itu ya. Berdoa, nah, Oke, kita perlu paham, ketika kita diilhami oleh Allah untuk berdoa atau untuk beribadah, maka yakini dan sadarlah bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dan diberi hidayah anggota badan kita untuk beribadah atau untuk berdoa. Dan doa ini adalah ibadah. Doa ibadah. Bahkan dalam riwayat doa mukhul ibadah. Intisari ibadah adalah doa. Ketika Allah mengilhamkan kepada kita doa, berarti Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar. Doa sama Allah, ini nikmat. Tentang hajat kita dikabulkan, itu pasti. Pasti ketika kita berdoa dan memenuhi syarat doa, pasti dikabulkan. Kenapa saya bilang pasti? Karena ini janji Allah. Dan Allah belum pernah mengingkari janjinya dan tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku maka pasti aku kabulkan. Ada janji Allah. Dan tidak ada alasan Allah enggak memberi kepada kita. Apa alasannya? Allah enggak mampu? Enggak mungkin. Apa alasannya? Allah ingin memberi tapi ada yang menghalangi. Enggak mungkin. Enggak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya Allah enggak memberi? Allah benci sama kita? Sama sekali tidak. Allah cinta sama kita. Jadi tidak ada alasan satupun yang membuat Allah tidak memberi. Tinggal karena cintanya Allah kepada kita, dan Allah tahu yang terbaik untuk kita,
yang kita minta itu waktu Allah berikan, itu Allah yang ngatur. Kapan waktunya? Itu Allah yang menentukan. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu kapan kita butuh itu dan kapan hal itu baik untuk kita. Sini kita beri contoh. Ketika anak kecil, anak kita minta kepada kita motor. Anak usia 10 tahun, 11 tahun minta motor. Maka kita mampu membeli motor itu. Kita katakan, iya, abah beri, bapak beri, tapi bukan sekarang nak. Kenapa? Karena kalau sekarang diberi, motor itu akan membahayakan kamu. Karena kamu belum waktunya punya motor. Nah, si anak kalau paham bapaknya sayang sama dia, bapaknya mampu membelikan dia, tapi gak diberikan sekarang sama bapaknya, kalau dia paham dia akan bersyukur. Iya, inilah bentuk cinta bapak kepada saya. Kalau saya diberi motor sekarang, mungkin saya kecelakaan di jalan. Maka ketika dia cukup umur untuk motor itu, baru diberikan sama bapaknya. Ini motor yang kamu minta. Kapan dimintanya? Mungkin 3 tahun yang lalu. Baru diberi sekarang. Kenapa? Inilah waktu yang tepat untuk dia dapat motor. Walillahil mathalul a'la. Demikian antara kita sama Allah. Kadang-kadang yang kita minta itu, kalau diberi oleh Allah sekarang, itu madarat bagi kita. Maka Allah tunda di waktu yang tepat. Nah, hendaknya kita husnudzon sama Allah. Ketika kita ibadah, berdoa, syukuri bahwa kita mendapat nikmat. Berapa banyak orang yang dijauhkan dari doa oleh Allah, dan kita diilhami doa, itu nikmat. Syukuri, yakini bahwa itu nikmat sebelum Allah mengkabulkan. Kedua, Allah kabulkan itu pasti jika doa memenuhi syarat, tinggal waktunya serahkan sama Allah. Husnudzon kepada Allah, Allah akan memilihkan waktu, cara, hal yang kita minta itu yang Allah lebih tahu dari kita. Nah, mungkin sedikit Habib juga pertanyaan Habib, untuk syarat doanya itu sendiri bagaimana Habib maksudnya? Ulama di situ banyak membahas tentang syaratnya doa. Inti dari semuanya itu adalah iftiqar ilallah. Kita merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Masih itu inti. Iftiqar. Muttar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang mau mengkabulkan doa orang yang terpaksa kecuali aku. Itu yang utama. Bahkan orang yang betul-betul memohon kepada Allah, atau kafir sekalipun, mohon sama Tuhan, Tuhan tolong aku, ketika dia tenggelam di laut umpamanya, akan ditolong oleh Allah. Karena gak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia kafir. Nah, ini motor ini yang perlu kita dapati, kita miliki. Jangan sampai kita mohon kepada Allah tapi kita mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, harta kita, kecerdasan kita. Buang itu semua, minta hanya Allah yang bisa mengabulkan. Kemudian di situ ada makan halal, ya. Di situ ada husnudzon sama Allah, baik dalam berdoa, khusyuk dan seterusnya. Tapi semua itu intinya ini, keadaan yang terpaksa.